Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6, triwulan yang kedua tahun 2025 dengan tajuk Memahami Pengorbanan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita pelajaran 6, Memahami Pengorbanan. Pertanyaan, apa makna pengorbanan itu? Mengapa penting kita mempelajari hal ini? Apa kaitan ritual pengorbanan itu kepada manusia, Anda dan saya? Untuk mempelajari pelajaran pada minggu ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Ayat hafalan, Wahyu 5:9 versi Borneo mengatakan, mereka menyanyikan lagu baru, engkau layak mengambil gulungan naskah itu dan membuka meterainya, karena engkau telah dibunuh dan dengan darah kematianmu engkau telah menebus untuk Tuhan manusia daripada segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Pendahuluan Sekolah Sabat. Ratusan haiwan mati setiap hari. Sungai darah mengalir dari tempat haiwan itu disembelih. Tetapi ini bukan tentang rumah penyembelihan haiwan maupun wabak yang memaksa haiwan dibunuh. Kita berbicara tentang Ka'bah dan bait suci umat Israel. Ia adalah korban yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Mengapa begitu kejam? Mengapa begitu banyak kematian haiwan yang tidak bersalah? Semuanya menunjuk kepada seorang penyelamat. Setiap haiwan yang disembelih menggambarkan kematian yang sepatutnya diterima oleh si pendosa yang mempersembahkannya. Setiap korban yang kejam itu menggambarkan kasih Tuhan yang mati dengan kejam demi aku, demi kamu. Yesus, anak domba Allah. Untuk membahas dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Topik pertama, pengorbanan yang sia-sia. Pertanyaan, apa makna korban itu? Bagaimana pengorbanan yang berkenan kepada Tuhan? Apa kaitan korban dengan nubuatan? Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 11 versi Borneo mengatakan, Tuhan berfirman, jangan berpikir bahwa aku mahu segala korban yang terus-menerus kamu persembahkan kepadaku. Aku sudah bosan dengan domba yang kamu persembahkan sebagai korban untuk menyenangkan hatiku dan lemak binatang yang digemukkan. Aku jemu dengan darah lembu jantan, domba, dan kambing. Tuhan telah menetapkan korban haiwan sebagai satu bentuk penyembahan. Namun, dia seterusnya mengatakan bahwa dia sudah bosan, tanda kutip bosan, dengan korban-korban itu dalam Yesaya 1 ayat 11. Tetapi tidak lama kemudian dia berkata, tanda kutip, korban bakaran dan korban mereka akan diterima di atas mezbahku. Yesaya 56 ayat 7. Jadi, adakah korban-korban itu menyenangkan hati Tuhan atau sebaliknya? Kita boleh menjawab soalan ini melalui contoh Kain dan Habel. Korban Habel berkenan kepada Tuhan, tapi korban Kain tidak diterima. Kejadian 4, 3-5. Nah, masalahnya bukan sekadar jenis korban yang dipersembahkan. Sikap hati semasa korban itu dipersembahkan menentukan nilainya. Kain, seperti orang Israel pada zaman Yesaya, tidak ingin menyelaraskan hidupnya dengan kehendak Tuhan, dan dia juga tidak melihat sebarang makna penyelamatan dalam korbannya. Sebaliknya, Habel menyadari dirinya sebagai orang berdosa dan mengakui anak domba itu sebagai penggantinya. Di skrin kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita untuk tajuk yang pertama. Kita masuk di topik yang kedua, darah lembu dan kambing. Pertanyaan, apa makna simbolik darah lembu dan kambing itu sebenarnya? Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 3-4 versi Borneo mengatakan, tetapi nyatanya korban-korban yang dipersembahkan tahun demi tahun itu mengingatkan orang akan dosa mereka. Darah lembu jantan dan darah kambing tidak dapat menghapuskan dosa. Apa maknanya?
Nah, hukuman bagi dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23e. Tetapi, adakah kematian seekor hewan merupakan hukuman bagi dosaku? Tidak, hukuman bagi dosaku adalah kematianku sendiri. Jadi, mengapa perlu mengorbankan hewan yang tidak dapat menghapuskan dosa? Ibrani 10 ayat 3 hingga 4. Nah, hewan-hewan ini hanyalah simbol atau bayangan kepada kematian penebusan Yesus, yaitu hakikat yang sebenar. Sehinggalah Yesus mati secara kejam dan tidak adil demi dosa dunia. Setiap hewan yang dikorbankan melambangkan kematian pengganti itu. Yesus mati menggantikan aku, Anda, sebagai hukuman atas dosaku dan dosa Anda semua. Nah, sebelum salib, korban-korban ini diperlukan sebagai, tanda kutip, nubuatan kecil atau nubuat kecil. Dosa diampuni melalui iman kepada anak domba Allah yang akan mati. Apabila tirai bait suci terbelah setelah kematian Yesus, korban itu tidak lagi bermakna. Kini, dosa kita diampuni melalui iman kepada anak domba Allah yang telah mati bagi kita. Di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu domba Paskah. Pertanyaan, apa makna domba Paskah ini? Apa pula kaitan dengan Anda dan saya? 1 Korintus 5 ayat 7 versi Borneo mengatakan, buanglah ragi yang lama, yaitu ragi dosa, supaya kamu menjadi seperti adunan baru yang tidak berragi. Sebenarnya aku tahu bahwa kamu memang demikian. Perayaan Paskah kita sudah tersedia, karena Kristus, domba Paskah kita, sudah dikorbankan. Pada Paskah yang pertama, pintu-pintu rumah disapu dengan darah anak domba yang dikorbankan dan malaikat maut berlalu pergi. Anak sulung dalam rumah itu terselamat. Darah itu melambangkan darah Yesus, 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19. Oleh itu, upacara Paskah yang disambut setiap tahun merupakan lambang kepada kematian Yesus, 1 Korintus 5 ayat 7b. Maksudnya, saudara, Paskah dari 10 hingga 14 Abib, anak domba disimpan dalam Keluaran 12 ayat 3. Anak domba itu dikorbankan pada hari ke-14 antara 2 petang, Keluaran 12 ayat 6. Kemudian, Yesus, maksud rohaninya. Pada hari-hari itu, Yesus mengajar secara terbuka di bait suci, Yohanes 18:20. Yesus mati pada hari itu antara 2 petang, Lukas 23 ayat 44 hingga 46. Yesus adalah satu-satunya manusia yang kehidupannya diterima oleh Tuhan yang suci. Dia mati tanpa dosa agar maut berlalu daripada kita apabila kita menyucikan hidup kita dengan darahnya. Wahyu 7 ayat 14. Di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di topik yang keempat, yaitu Yesus di bait suci. Pertanyaan, apa makna rohani Yesus di bait suci? Apa pula kaitan hal itu dengan kita dan juga nubuatan? Hagai 2 ayat 7 versi Borneo mengatakan, aku akan menggulingkan semua kerajaan dan harta benda mereka akan dibawa ke sini sehingga rumahku akan penuh dengan kekayaan. Nah, semasa pentabisan bait suci yang pertama, ketika tabut perjanjian dibawa masuk ke dalamnya, kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci itu. 1 Raja-Raja 8 ayat 5 hingga 10. Selepas kembali daripada pembuangan di Babel, sebuah bait suci yang kedua telah dibina. Tetapi tiada tabut perjanjian di dalamnya dan tiada kemuliaan Tuhan yang memenuhi bait suci semasa pentabisannya. Ramai yang berduka cita akan hal ini, seperti yang tertulis dalam Hagai 2 ayat 3. Namun Tuhan berjanji bahwa kemuliaannya akan memenuhi bait suci itu, dan Dia melakukannya melalui seorang insan yang dikehendaki bangsa-bangsa, Hagai 2 ayat 5. Dan siapakah itu yang dikehendaki ini? Yesus disebut sebagai Immanuel, tanda kutip, Immanuel. Allah menyertai kita, Matius 1, 21 hingga 23.
Ketika dia berjalan, mengajar dan menyembuhkan di dalam bait suci, kemuliaan kehadiran Tuhan memenuhi tempat itu. Setiap tindakan yang dilakukan di situ bergantung kepada kemuliaan itu. Pencipta sendiri rela tinggal di tengah-tengah kita dan mati demi Anda dan saya. Di skrin kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kelima, yaitu karena Engkau menciptakan segala sesuatu. Pertanyaan, siapa yang boleh mencipta segala sesuatu? Apa respon kita kepada pribadi yang boleh mencipta itu? Firman Tuhan Wahyu 5:12 versi Borneo mengatakan, mereka menyanyi dengan suara yang lantang. Anak domba yang sudah dibunuh itu layak menerima kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan, penghormatan, kemuliaan, dan pujian. Nah, 3 nabi, Yehezkiel, Yesaya, dan Yohanes diberikan penglihatan untuk merenungkan takhta Tuhan. Walaupun Yehezkiel hanya sebagai pemerhati, Yesaya dan Yohanes terlibat secara langsung dalam adegan itu. Pertama, mereka melihat malaikat memuji Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Yesaya 6 dan juga Wahyu 4. Kedua, Yesaya merasa dirinya tidak layak dan Yohanes menangis karena tiada seorang pun layak. Yesaya 6 dan Wahyu 5. Kemudian ketiga, dosa Yesaya dihapuskan. Yohanes melihat anak domba yang disembelih karena dosanya. Yesaya 6, Wahyu 5. Jadi saudara, ketidaklayakan kita meninggikan lagi kemuliaan anak domba. Melalui kematiannya, Yesus menunjukkan 2 perkara. Pertama, bahwa Tuhan mengasihi kita sampai rela mengorbankan dirinya bagi kita. Kedua, bahwa keadaan kita sebagai orang berdosa begitu parah dan terdesak, sehingga hanya melalui salib kita dapat diselamatkan. Di skrin kita saudara ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Semua korban dalam perjanjian lama menunjuk kepadanya, kepada Tuhan. Melalui kematian di salib, dia membayar tebusan bagi penebusan kita. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal dan dia menawarkan kebenarannya sebagai ganti dosa kita. Ellen White, The Review and Herald, Julai 19, 1898. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Pertama, Yesus sebagai pengganti dan korban. Semua korban dalam sistem perjanjian lama adalah lambang kepada pengorbanan Yesus di salib sebagai anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Kedua, keselamatan melalui iman kepada Kristus. Pengampunan dosa diberikan melalui iman kepada Yesus, bukan melalui darah haiwan. Kematiannya menggantikan hukuman yang sepatutnya ditanggung oleh manusia berdosa. Ketiga, Yesus memenuhi dan menggenapi bayangan lama. Kehadiran dan kematian Yesus menggenapi semua lambang dalam upacara keagamaan Israel, termasuk Paskah, korban dan kemuliaan di bait suci sebagai wujud kasih Allah dan jalan keselamatan. Jadi sahabat yang dikasihi dalam Kristus, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena menolong kami sehingga kami mengerti pelajaran pada minggu ini dan kami boleh mengaplikasikan penerapannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.